dalam dunia ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Tentu kamu masih ingat mengenai topik bahasan ini saat belajar ekonomi di kelas menengah pertama. Nah, saat ini kita akan membahasnya mengenai topik ketenagakerjaan secara lebih mendalam, yang nantinya dikaitkan dengan masalah pembangunan ekonomi secara khusus di Indonesia. Dalam pembahasannya nanti, kita akan mempelajari perihal ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu juga masalah ketenagakerjaan. Dan terakhir mengenai sistem upah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah harapannya kamu mampu menjelaskan konsep ketenagakerjaan. Kamu juga mampu untuk mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian, harapannya juga kamu mampu mendeskripsikan teori upah dan sistem upah. Dan yang terakhir, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah pengangguran, termasuk juga mengenai bagaimana kamu mencari strategi atau solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk mempelajari proses belajar kita, nantinya dalam proses pembelajaran ini kita akan menggunakan metode discovery learning. Melalui pembelajaran discovery learning, harapannya kamu dapat menjelaskan konsep ketenagakerjaan, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan ketenagakerjaan yang nantinya ada kaitan sebab akibat, lalu juga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi serta memberi alternatif solusi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Konsep pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai angkatan kerja. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Coba kamu perhatikan gambar pada slide ini. Ya, betul. Gambar yang ada pada slide ini adalah contoh dari kategori bukan angkatan kerja. Yaitu yang pertama adalah ibu rumah tangga dan yang kedua adalah pelajar atau mahasiswa. Lalu, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide. Menarik bukan? Itu adalah contoh dari tenaga kerja. Pasti kamu pernah melihat lowongan kerja yang ada pada selembaran kertas atau brosur, atau juga yang tertulis di surat kabar. Nah, itu adalah contoh dari lowongan pekerjaan. Istilah itu juga bisa dikatakan sebagai kesempatan kerja, yaitu banyaknya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pembagian tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu tenaga kerja berdasar kemampuan, tenaga kerja berdasar sifat, dan tenaga kerja berdasar fungsi dan pokoknya. Masing-masing bagian terbagi lagi menjadi beberapa bagian kecil. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kemampuan, terdiri dari tenaga kerja terdidik yang diukur berdasar tingkat pendidikan, tenaga kerja terampil yang diukur berdasar keterampilan yang dimilikinya, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, yang artinya tak memiliki pendidikan yang baik ataupun keterampilan. Nah, tenaga kerja ini lebih banyak mengandalkan fisik. Lalu tenaga kerja berdasarkan sifat yang terbagi dalam tenaga kerja jasmani,
dengan fisik, dan tenaga kerja rohani yang lebih banyak menggunakan pikiran. Lalu, ada tenaga kerja berdasar fungsi pokok yang terbagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang dikategorikan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nah, topik bahasan kita yang terakhir adalah pengertian dari pengangguran. Ternyata istilah pengangguran bisa lebih mendalam loh kita pahami, seperti pada kategori berikut ini. Yang pertama adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Artinya, ia sedang mempersiapkan suatu usaha. Lalu, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mungkin merasa tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Belum mulai masuk kerja, walaupun dia sudah mendapatkan pekerjaan.